Berikutnya, kasus pencemaran radioaktif di Cikande masuki babak baru. Sebelumnya, sejumlah pekerja positif terpapar, kini permukiman sekitar kawasan industri pun ditutup dan dievakuasi. Antisipasi dampak, juga paparan radioaktif meluas. Sejak awal pekan ini, petugas menutup sejumlah area, termasuk pemukiman warga di sekitar kawasan industri Cikande di Kabupaten Serang. Area masuk zona merah ditutup. Di sekitarnya pun dipasang dan disebarkan peringatan kewaspadaan. Petugas gabungan dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten, serta BRIN dan kepolisian juga terus memetakan serta memeriksa kemungkinan sebaran kontaminasi. Sembari mengecek sejumlah benda terdeteksi, langsung dievakuasi. Penduduk sekitar disosialisasi akan kondisi juga potensi imbas paparan ini, serta dimintai segera melapor jika dapati kecurigaan dan dampak kesehatan. Kondisi ini pun kian khawatirkan warga. Saya dengar-dengar ya dari internet gitu kan, tahunya radioaktif tuh radiasinya nanti ke masalah kanker gitu. Berbahaya gitu? Iya katanya. Kalau kemarin saya dibilangin radioaktif doang gitu. Sampai saya akhirnya nge-google gitu sendiri baru. Akhirnya tahu. Setelah tahu gimana teh adanya radioaktif ini? Sebenarnya emang ngeri-ngeri saya juga ya kan, siapa yang mau punya penyakit kayak gitu. Dalam waktu dekat, pemerintah setempat bahkan akan mengungsikan sementara warga di area beresiko. Ada beberapa titik yang menjadi zona merah dan nanti kita akan pastikan, kita juga minta data yang lebih akurat. Zona merah itu ada di wilayah mana saja. Setelah kita ketahui, baru nanti kita akan lakukan sosialisasi karena warga yang ada di lokasi atau di zona merah itu harus kita realokasi atau kita evakuasi ke tempat yang lebih aman. Yang jelas kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama yang ada di wilayah kawasan industri Cikande Modern, jangan dekati tempat-tempat terutama yang sudah dipasang rambu-rambu bahaya radiasi radionuklida. Membahayakan dan merugikan, namun belum ada tindakan hukum. Terkait proses pembersihan paparan atau dekontaminasi, diperkirakan berlangsung setidaknya hingga akhir tahun ini. Dari sisi hukum, hari ini telah dinaikkan statusnya oleh penyidik Bareskrim dari penyelidikan menjadi penyidikan, namun demikian upaya penelusuran terhadap sumber cesium 137 terus dilakukan dengan masif dari dua sisi. Dari sisi importasi scrap baja dan besi maupun dari kemungkinan kebocoran pelimbahan penggunaan cesium 137 untuk kepentingan komersial. Dalam upaya penanganan ini, truk-truk yang keluar masuk kawasan industri Cikande terus diperiksa. Jika didapati paparan langsung, terlebih dahulu didekontaminasi. Pemeriksaan berlangsung pula pada para pekerja. Sebelumnya, sejumlah pekerja yang juga tinggal di sekitar telah terindikasi terpapar radioaktif. Penanganannya dikarantina, diberi obat, serta terus dipantau kondisinya. Nggak ada gejala apa-apa gitu. Orang sehat nih. Pulang dari Tangerang sempat apa dikasih obat apa gimana Pak? Itu pulang dari Tangerang saya dikasih obat. Kasih obat itu. Obat apa yang itu obat anti radiasi atau apa itulah. Berapa ini obatnya? Itu obatnya semuanya 63 butir. Dimakannya sehari itu 9 butir. Sampai? Ya sampai habis aja itu 63 butir. Itu saya kerja itu selama 1,5 tahun. Kerja di situ. Terus sudah nggak kerja lagi? Udah nggak kerja lagi selama sekarang lah sampai 4 bulanan. Radiasi cesium 137 merupakan unsur radioaktif non-alami produk dari reaktor nuklir yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan medis, penelitian, dan industri. Cesium 137 mudah larut dalam air dan tanah, serta meresap pada makhluk hidup, mencakup tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada paparan tertentu, radiasi zat ini bisa sebabkan kanker hingga kematian. Dalam kasus ini, pencemaran radioaktif di kawasan industri modern atau KIM Cikande, serta kawasan pemukiman, termasuk lapak limbah besi sekitarnya sudah berlangsung sekitar sebulan. Penelusuran temukan radiasi cesium 137 bersumber dari pabrik peleburan limbah metal, PT Peter Metal Teknologi. Adanya paparan radiasi berbahaya ini sendiri justru terkuak pasca Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat mengungkap pihaknya mendeteksi adanya jejak radioaktif pada udang beku yang diimpor dari Indonesia. Pabrik pengemasan udang beku ini berjarak sekitar 3 km dari PT PMT. Iman Santosa melaporkan.